Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari kelas B semester 6 Prodi Ilmu Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan tentang satu teori, kerangka teori, 2 bentuk teori, 3 fungsi teori, 4 proses terjadinya teori. 1. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berdasarkan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasa juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari keduanya atau lebih dari 2 variabel tersebut. Dari pengertian itulah dapat kita simpulkan bahwa kerangka teori sebaiknya dibuat atau disusun terlebih dahulu sebelum dibuatkan bentuk skema atau diagram. Pembuatan kerangka teori bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam memahami semua variabel yang terjadi cikal bakal dari terbentuknya karya ilmiah yang akan disusun oleh penulis. 2. Bentuk teori. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik atau substansial atau ide merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Plato berbicara tentang entitas tersebut bahwa melalui karakter-karakter atau terutama skoter dari dialog-dialognya yang kadang-kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahwa terlepasnya dari status kontroversial teori itu, pandangan Plato tersendiri masih sangat diragukan, tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atau masalah universalistis. Fungsi teori. Menurut Ansar Sulherman dalam buku Ajar Teori-Teori Komunikasi 2020, teori komunikasi berupaya untuk menggambarkan betapa pentingnya proses komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi punya 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai pedoman dan penuntutan. Artinya, teori komunikasi dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan baik secara personal, kelompok, organisasi maupun suatu skala yang lebih besar. Selain itu, teori komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mengamati hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. 2. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dengan mempelajari teori komunikasi, manusia bisa memperoleh pemahaman mendalam terhadap kondisi komunikasi. Manusia bisa memperoleh pemahaman mendalam terhadap komunikasi lingkungan yang lebih kompleks, serta membantu manusia berpikir lebih adaptif dalam mencari cara alternatif terbaik untuk menganalisis sebuah fenomena. 3. Membantu memahami fenomena baik secara teoritis maupun secara praktikal. Secara teoritis berarti teori komunikasi yang membantu meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang berkembang di masyarakat. Sedangkan praktikal artinya teori komunikasi bisa ditetapkan dalam kehidupan manusia. 4. Membuat hidup manusia jadi lebih bijaksana. Teori komunikasi membuat hidup seseorang jadi lebih bijaksana karena dapat mempelajari seseorang lebih mengerti kondisi orang yang diajak berkomunikasi, termasuk memahami cara berbicara, sikap, serta perilaku. Proses terjadinya teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses teori berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu pertama, mendefinisikan istilah merupakan hal yang sangat penting dalam perteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. 2. Klarifikasi atau pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori yang sejenis. Klasifikan juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antara kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. 3. Mengadakan induks atau deduks. Induks dan deduks merupakan 2 proses penting di dalam pengembangan pernyataan pertanyaan teori. Setelah
mendefinisikan dan mengklarifikasikan. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduktif merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Bentuk suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi sesuai dengan fungsi dari teori, yaitu memberikan prediksi. Teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibutuhkan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang ditetapkan sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana dibuat model-model. Model-model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Keenam, pembentukan subteori. Subteori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori-subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.